Perjalanan manusia tidak hanya diukur dalam jarak, tapi juga dalam waktu. Sejak zaman purba, kita terus berinovasi untuk menemukan cara yang lebih cepat, efisien, dan nyaman untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mari kita telusuri bagaimana evolusi transportasi telah membentuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, perubahan dalam sistem transportasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor utama yang memicu perubahan ini antara lain, yang pertama, ada inovasi teknologi. Mesin yang dari tenaga kuda ke mesin uap, lalu mesin pembakaran dalam, dan kini kendaraan listrik dengan baterai. Setiap perubahan mesin membawa efisiensi dan kecepatan yang baru. Material, yang penggunaan baja, aluminium, dan serat karbon membuat kendaraan lebih ringan dan kuat. Ini berarti kendaraan bisa lebih cepat, efisien bahan bakar, dan aman. Digital, GPS, sistem navigasi otomatis, dan kendaraan otonom adalah contoh bagaimana teknologi digital mengubah cara kita berkendara. Kecerdasan buatan AI digunakan untuk mengoptimalkan rute, memprediksi lalu lintas, dan bahkan mengendarai kendaraan tanpa pengemudi. Pengembangan kendaraan, yaitu munculnya kendaraan listrik, otonom, dan berbagai kendaraan mengubah cara kita berpindah. Infrastruktur, pembangunan jalan tol, kereta cepat, dan sistem transportasi massal yang lebih efisien. Digitalisasi, yaitu aplikasi transportasi online dan sistem navigasi yang memudahkan perencanaan perjalanan. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan peningkatan pendapatan, kebutuhan akan mobilitas meningkat. Contohnya, industri. Semakin banyak pabrik dan industri, semakin banyak barang yang perlu diangkut. Ini mendorong perkembangan transportasi barang yang lebih efisien. Di kota, semakin banyak orang yang tinggal di kota, maka semakin tinggi permintaan akan transportasi umum dan pribadi yang cepat dan nyaman. Globalisasi, perdagangan antar negara meningkat, sehingga kebutuhan akan transportasi jarak jauh juga meningkat. Lalu ada perubahan sosial dan budaya. Yang pertama ada gaya hidup. Gaya hidup orang-orang yang semakin sibuk dan menghargai waktu. Mereka mencari transportasi yang cepat dan nyaman. Lalu ada lingkungan, di mana kepedulian terhadap lingkungan mendorong pengembangan kendaraan listrik dan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan. Harga bahan bakar. Kenaikan harga bahan bakar mendorong pengembangan kendaraan yang lebih efisien. Yang keempat ada sosial. Yang pertama, urbanisasi, di mana perpindahan penduduk ke kota-kota besar meningkatkan permintaan akan transportasi publik. Lalu, perubahan gaya hidup. Meningkatnya kesadaran akan lingkungan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan. Lalu ada demografi, di mana perubahan struktur penduduk, misalnya populasi lansia, memengaruhi desain transportasi. Lalu yang kelima, ada lingkungan. Perubahan iklim, yaitu upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya, yaitu mencari alternatif bahan bakar fosil. Lalu regulasi pemerintah, di mana kebijakan yang mendukung transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang keenam, ada politik, di mana prioritas pemerintah dalam kebijakan transportasi yang mencerminkan visi pemerintah. Lalu keamanan, yaitu isu keamanan mendorong pengembangan sistem transportasi yang lebih aman. Itulah beberapa faktor utama yang memicu perubahan dalam transportasi. Kita lanjut ke contoh perubahan transportasi, di mana dulu menggunakan kereta kuda atau gerobak, sedangkan sekarang menggunakan mobil pribadi, pesawat terbang, kereta api cepat,
kapal pesiar, dan bahkan Hyperloop atau konsep transportasi berkecepatan tinggi. Lalu, dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, meningkatnya kesadaran akan kemacetan dan polusi udara. Dari bahan bakar fosil ke energi alternatif, penggunaan kendaraan listrik, dan pengembangan infrastruktur pengisian daya. Dari transportasi konvensional ke transportasi online, yaitu kemudahan pemesanan dan fleksibilitas waktu. Tentu saja, dalam setiap perubahan ada dampak-dampaknya, yaitu positif dan negatif. Contoh dampak positifnya adalah konektivitas meningkat, ekonomi tumbuh, gaya hidup lebih mudah. Efisiensi, yaitu mengurangi waktu tempuh dan biaya transportasi. Kelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif terhadap lingkungan. Keadilan sosial, meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi semua lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi, yaitu mendukung pengembangan kawasan industri dan pariwisata. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu polusi udara dan suara, kemacetan, dan bahkan kecelakaan lalu lintas. Nah, ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu setiap inovasi membawa perubahan, baik positif maupun negatif. Penting untuk kita bijak dalam memanfaatkan teknologi transportasi agar bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya masuk ke bagian sejarah singkat evolusi dari transportasi. Ini meliputi 4 zaman. Yang pertama, zaman kuno. Penggunaan hewan sebagai alat transportasi, pembangunan jalan dan kapal layar. Yang kedua, pada zaman revolusi industri. Penemuan kereta api uap, kapal uap, dan mobil bertenaga uap. Yang ketiga, pada abad ke-20, dominasi mobil berbahan bakar fosil, perkembangan penerbangan komersial, dan munculnya jaringan jalan raya. Dan pada zaman yang terakhir yaitu era modern, munculnya mobil listrik, transportasi publik massal, dan teknologi otonom. Pengaruh transportasi terhadap kehidupan sosial. Yang pertama, ada mobilitas dan akses. Memperluas jangkauan interaksi sosial, membuka peluang ekonomi baru, membentuk pola pemukiman dan urbanisasi. Lanjut, ada perubahan gaya hidup, meningkatnya mobilitas individu, perubahan pola konsumsi dan rekreasi, dampak pada kesehatan masyarakat. Lalu yang ketiga, ada interaksi sosial. Media sosial dan komunikasi jarak jauh, perubahan dalam struktur keluarga dan komunitas. Yang terakhir ada lingkungan, yaitu polusi udara dan air, perubahan iklim, dan urban sprawl. Tantangan transportasi di masa depan. Yang pertama, kemacetan lalu lintas yang bisa berdampak pada kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang kedua, tergantungan terhadap bahan bakar, di mana bahan bakunya terbuat dari alam sehingga bisa menyebabkan isu lingkungan. Yang ketiga, transportasi otonom atau transportasi yang dapat beroperasi sendiri tanpa campur tangan manusia, yang dapat mengurangi resiko kecelakaan dan kemacetan. Jadi, kesimpulannya itu adalah transportasi telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam sejarah peradaban manusia, dari kereta kuda hingga mobil otonom. Setiap inovasi membawa perubahan besar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Di masa depan, kita dapat berharap akan munculnya teknologi transportasi yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan inklusif.